Gue hierarki. Oke, untuk di sini gua mari kita coba victim. Victim, oke. Apakah salah satu tim yang kita prediksi akan mendapatkan BB Cirin? Kalau kalian mau ikut keseruannya juga, kalian prediksi karena ini dia game terakhir kita, Miramar. Mimi Rara Mama sudah terlihat garis pesawatnya dari arah bagian Torre Alhumada ke bagian Paladrilera. Ini harusnya akan menyulitkan untuk tim yang turun di bagian Puerto Impala, mungkin seperti Livescape, Genesis Dogma, dan kalau untuk Los Leones juga sebenarnya mereka masih harus punya checkpoint di bagian scrapping dulu untuk bisa lanjut ke kota-kota berikutnya. Ya tapi tergantung sih, kalau circle-nya support ke arah Impala atau ke arah Puerto Paraíso, untuk tim yang turun di area tersebut harusnya mereka bakal tetap try hard untuk menuju ke drop zone mereka. Tapi jangan lupa untuk scrapping dulu lah tipis. Jangan sampai di tengah rotasi digangguin sama tim lain tapi nggak punya firepower untuk ngebales karena tidak ada weapon yang ada di tangan dan punggung mereka. Iya benar banget, karena untuk di match sebelumnya di Erangel tadi sempat terlihat ya di bagian beberapa titik-titik scrapping terjadi beberapa pertemuan, kejar-kejaran menggunakan motor ojek dan Motor juga ojek. dengan mobil bucin ya kan tadi sebelumnya. Twin car. Ya, oke, oh twin car. Ya, bahasa halusnya twin car. Bahasa ngenesin buat orangnya mobil bucin. Ih nggak apa-apa lah, biar menyenangkan hati kan ketika naik. Ini enaknya sekarang ada PMPL ya. Ini kan untuk Super Weekend Jumat Sabtu Minggu. Jadi buat yang jomblo di malam Minggu tuh tenang karena mereka bakal mendapatkan hiburan. Iya sih, apalagi 3 hari kan. Wih, hiburan Udah aman banget, gak bakal dicengin sama temen tongkrongan. Nggak akan, apalagi sekarang masih PPKM kan. Ini semoga kita semua mengikuti PPKM ya. Gue mendoakan semoga, karena gue tahu ada di luar sana yang mungkin udah gemes banget pengen keluar, pengen ngumpul-ngumpul. Kalaupun ada yang sedang mengadakan nonton bareng di sebuah kafe atau dimanapun itu, tetap ikuti protokol kesehatannya supaya COVID-nya cepat hilang dan kita bisa merasakan turnamen offline lagi. Betul. Makanya enakan nobar di Nimo TV aja. Betul. Biar bisa nonton dan seru-seruan bareng secara online. Tapi ngomong-ngomong, ini circle-nya udah kebentuk nih pas. Tadi kan Betul. sebelumnya kita bahas kalau misalkan circle-nya ke kanan, mereka bakal ngotot ngambil ke bagian drop zone mereka masing-masing. Tapi kalau kita pantau, Zone dan Void ini adalah dua tim yang memang punya drop zone di area Los Leones. Bahkan mereka bertemu di sebuah titik pertemuan kali ini. Dari Void mungkin bakal melakukan meta cuek aja untuk langsung fokus ke arah Los Leones. Ya, tapi apakah victim lagi? Apakah Voidnya bakal commit untuk ke arah LL atau mereka bakal bermain scrapping? Mengingat juga tadi kan zonanya ke arah sebelah kiri. Masuk ke arah El Pozo, Monte Nuevo, dan area sekitar bagian barat dari Miramar lah. Yes. Kalau misalkan mereka pengen ambil ke arah LL, harusnya mereka akan ngebuang waktu yang lumayan banyak untuk looting. Terus mereka akan rotasi lagi. Belum tentu jalur rotasi mereka nanti juga akan aman. Karena gue yakin ada cukup banyak tim yang sudah mulai melakukan setup ketika Blue Zone pertamanya bakal bergerak. Ini beda guys ya, kalau kalian bandingkan untuk settingan zona yang ada di turnamen sama kalian bandingkan di klasik, itu jauh berbeda. Kalau di turnamen kita lihatlah, menit 13 atau 14 itu udah masuk di zona ketiga Blue Zone bergerak atau bahkan sudah masuk di zona yang keempat. Tapi kalau kalian main di klasik, menit 12 itu mungkin masih masuk di zona yang kedua. Ya masih bisa diulur-ulur lah ya waktunya. Tapi kalau misalkan udah ngomongin turnamen, udah harus ada sedikit pengaturan yang berbeda juga dari setiap tim gameplaynya, nggak bisa ngulur-ngulur waktu lagi. Betul. Dan kalau kita lihat juga dari Skylash dan tim-tim lain yang ketika mereka sudah sampai ke drop zone mereka bakal langsung cepat melakukan lootingan karena nggak bisa tuh yang namanya menyia-nyiakan waktu, apalagi nyanyiin kamu itu susah banget. Jangan menyia-nyiakan apa yang ada di hadapan kalian ya, Iya. karena kesempatan tidak datang dua kali. Dan itu dia atraksi yang berbahaya, langsung saja meledak mobilnya, nggak bisa menyelamatkan diri, langsung confirm menjadi first blood untuk Banyu. Wah, itu bad move banget kayaknya tadi. Tidak diduga-duga, satu potongan rotasi yang sangat baik dilakukan oleh Banyu dan membuat Void kehilangan satu pemain mereka. Yes, benar banget. Wah, ini Void benar-benar diacak-acak banget sih. Kalau kita lihat memang tadi juga penyebaran pergerakan mereka agak sedikit gimana ya? Agak sedikit amburadul juga ya. Sangat amburadul sih. Mengingat ada satu yang udah jalan duluan, ada satu yang ketinggalan di belakang. Mereka kayaknya mengejar waktu gitu loh, mengejar detik-detik waktu yang tersisa. Siapapun yang dapat mobil duluan, ya udah cabut. Iya, dan Void dapat, makanya mereka rotasi. Tapi jumlah mobil yang didapat nggak bisa untuk menampung keempat pemain. Karena tadi kalau nggak salah mereka hanya mendapatkan twin car atau mobil bucin. Itu dia. Makanya mereka nggak bisa ngejemput dua player yang lainnya, malah salah satunya keculik oleh pemain dari tim Zone Esports. Bener banget. Dan sementara cuma Cera yang sebelumnya diprediksi akan mungkin berdarah antara Supply Bank dan juga Bang Ruzama, nampaknya tidak terjadi sama sekali ya untuk di beberapa hari ini. Dari setiap
tim mengambil area yang udah cukup nyaman juga, cuma cara bakal dimainkan oleh Supply Bank ataupun Maruzama secara bergantian. Dan sementara sisi lain juga Takae, mereka bisa dibilang adalah salah satu tim yang tergolong kuat di Miramar. Ketika mereka bisa mendapatkan tempo permainan mereka, mereka cenderung akan mendapatkan winner-winner chicken dinner. Betul. Bahkan kemarin juga gitu kan ya. Karena sejauh ini ya kalau gue lihat dari berarti total 9 game ya. 9 game itu rata-rata yang berhasil mendapatkan WWCD adalah tim yang berhasil mengontrol area mereka di last circle-nya. Bukan yang benar-benar tabrak untuk nge-retake terus-terusan. Tapi memang yang sudah mendapatkan kontrol area cukup enak, mereka dapat keuntungan. Dan akhirnya persentase WWCD mereka meningkat. Benar, lebih ke arah permainan tempo lah ya, tempo. Dan ketika ada kesempatan harus dimanfaatkan seperti itu, tidak bisa disia-siakan. Dan lagi-lagi kalau kita lihat pergerakan yang selalu sama dari Skylights, selalu berterbangan dari arah utara. Mau map apapun, Skylights selalu masuk dari utara. Yap. Itu meta yang lagi in banget gak sih? Kalau zaman dulu kan semua tim bisa langsung main center, bisa langsung tabrak dari satu area aja. Tapi dengan beberapa pengalaman yang akhirnya didapatkan untuk beberapa referensi dari beberapa regional yang lain, itu akan ngebuat suatu regional pasti akan beradaptasi dengan meta-meta lain gitu. Yang tadinya mungkin mereka bakal langsung tarik garis lurus untuk masuk ke dalam zona, tapi memainkan tempo untuk masuk dari arah utara. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh pemain-pemain RRQ pada masanya. Di mana mereka selalu menjadikan tim yang ada di depan mereka menjadi tameng, lalu mereka backup di belakang dan lagi-lagi masuknya selalu dari arah utara. Ya benar, itu juga bisa menjadi salah satu pilihan ya atau strategi untuk bisa dimainkan di beberapa turnamen. Tapi balik lagi, mereka lagi main sama tim apa aja. Nah itu yang penting, karena mapping seperti yang sering dilakukan oleh Livescape itu menjadi jurus andalan juga dari Livescape sendiri. Kalau misalkan kita lihat ya, Livescape beberapa hari itu biasanya kalau di awal-awal pasti ya udah gitu aja mainnya. Dia ngikutin go with the flow. Tapi makin kesini mereka bakal mencari area-area yang kayak out of the box supaya mereka bisa masuk dengan aman dan nyaman. Bahkan tadi kita sempat melihat Livescape melakukan rotasi sebanyak 50 km. Ya itulah pentingnya banyak referensi gitu lah. Banyak strategi-strategi cadangan. Deketin satu nggak dapet ya coba deketin yang lain. Jangan ngotot untuk ngedeketin satu itu aja. Kalau udah ditolak ya udah sadar diri gitu kan. Bener sih, berlaku sih. Sangat berlaku untuk itu. Ngedeketin di real life juga. Betul. Referensi harus banyak. Benar, nggak salah. Referensi skillnya juga. Iya. Jangan tiba-tiba menabur jaring ke setiap sisi gitu. Tapi kan itu bisa juga lah, ya tadi lu bahas, Apa cadangan. Oh cadangan ya. Supaya nggak set-set banget gitu lah. Opsi-opsi tambahan lah ya. Opsi-opsi tambahan, kayak senjata juga opsi-opsi tambahan. Kan nggak bisa kalau misalkan udah dapetnya M4, pengen yang lain, pengen ada sniper rifle juga nggak apa-apa. Iya sih, gue nggak pernah ngelihat ada player yang hanya menggunakan satu weapon aja. Nggak Walaupun mungkin. itu punya dua, pasti dia akan memaksimalkan jumlah weapon yang bisa dibawa. Benar. Wih, putballs. Langsung, Putballs. depan udah ngasih peringatan, kalau nggak putballs berbahaya Jel. Gila itu setirnya itu ya kalau di real life itu langsung sampai mentok dok gitu. Wah gila itu udah nggak bisa diputar lagi tuh ke arah kanan tadi tuh. Udah langsung terabas, nggak jadi ke kompon tersebut karena sudah ada tembakan peringatan di sekitar power grid. Bener banget. Bahkan nggak usah ngesen langsung putballs ya. Udah, nggak usah pikir-pikir. Dari Kian langsung info ke teman-teman, yuk putballs yuk, mundur yuk pelan-pelan yuk. Nggak jadi ke area power grid langsung dan kita akan lihat kemanakah Takae akan bertemu kembali. Apakah Takae nanti bakal bertemu dengan tim lain atau tidak, karena Takae sudah berada di tengah-tengah circle juga. Wah ini Takae bisa bonyok sih, deket banget sama Supply Bank, deket sama Bigetron, kanan mereka udah masuk victim juga, serong kanan DU juga sudah mulai berotasi di sekitarnya Takae. Kalau misalkan ini 5 tim ini bener-bener bentrok, big fight banget, ini bakal pecah, mungkin ada pengikisan massal, bisa 2 tim pulang secara bersamaan. Menarik sih, nanti ketika circle-nya udah kebentuk ya untuk di circle kedua pastinya. Tapi tadi sempat terpantau ada 3 tim yang masuk dari arah yang sama, NFT, Livescape, dan juga Skylights. Itu adalah tim yang cenderung fokus dengan objektif rotasi mereka. Ya, dan mereka masuk dari satu pintu yang sama. Entah mereka akan bergesekan atau tidak. Karena sementara waktu untuk kamera sudah mulai bergeser juga ke arah tim. Kali ini Bigetron Red Aliens yang terpantau lagi-lagi memainkan bagian high grounds-nya. Ada FJ di depan sana, seorang diri saja, dicari informasinya. Tidak ditembakin sama sekali. Apakah ditabrak atau tidak, kita lihat. Dari gerakannya sih udah mulai nge-setup. 2 pemain sudah mulai dikirim, tapi BTR tidak boleh lengah untuk fokus ke lower ground-nya. Karena di bagian high ground sudah ada Takae yang sudah mulai mendapatkan kompol di sekitar Bigetron. Dan tembakan peringatan dari Yuhai. Spray down berjuara 2, mobilnya sedang melakukan rotasi. Walaupun hanya bannya yang kelihatan, yang penting tembak.
zoning out dari areanya Bigetron. Yuhai kembali ke arah baginya, kali ini sudah mulai terdengar tembakan dari Bigetron ke arah tim Takai dan membuat Takai sedikit memberikan tembakan peringatan, tapi fight-nya pecah di arah yang lain. Di mana Boom berhasil mendapatkan satu pemain dari Maruzama. Maruzama, beberapa kali gue ngeliat Maruzama lagi rotasi itu sering banget dipotong dan terculik satu persatu seperti halnya yang terjadi lagi dan lagi. Kenot dan Ciel yang menjadi korban nampaknya pun tidak bisa diselamatkan. Dikonfirm menjadi elimination point oleh seorang Voker kali ini. Entah kenapa Maruzama setiap gua ngelihat di hari ini entah rotasinya terpotong atau terjadi kayak sebuah blunder-blunder yang membuat fatal untuk tim mereka. Itu yang mungkin membuat dari Maruzama di hari ini kekurangan poin banyak banget. Ya, mereka benar-benar kurang banget. Kalau kita bisa bilang mungkin hasil yang mereka dapatkan saat ini tidak sebagus apa yang mereka lakukan di PMNC waktu itu. Ya, dan di beberapa turnamen nasional juga ya, seperti gimana kita lihat. Sebelumnya kan Maruzama ini adalah Paudi. Yes, betul. Power Danger, salah satu tim komunitas dari Surabaya ya kalau nggak salah. Dan akhirnya mereka berhasil menuju ke PMPL, tapi ini menjadi pembuktian juga apakah mereka sudah benar-benar siap. Karena kalau sekedar lolos mungkin semua tim akan mengusahakan hal itu, tapi untuk siap, apakah mereka benar-benar siap untuk menghadapi tim-tim yang sudah mulai dapat pengalaman atau tim yang sudah mendapatkan pengalaman cukup banyak di PMPL. Ya, kalau misalkan kita mengingat kembali juga ini yang berada di area-area degradasi atau di area-area zona merah itu adalah tim yang baru saja dipromosikan ya. Betul. Dan ini akan menjadi pukulan berat sih sebenarnya untuk mereka. Apakah mereka mampu step up kembali atau tidak di match terakhir ini? Karena biasanya ada dua tipe manusia, Mas. Apa tuh? Yang kepepet jadi on fire. Waduh. Atau yang kepepet malah melempem. Yang berubah karena tekanan sama yang udah pasrah ya. Nah itu dia, kita nggak tahu nih golongan mereka masuk yang mana. Karena kali ini FJ yang dari tadi dipantau oleh Bigetron dan Alice berhasil untuk ditangkap. Nampaknya bakal langsung diras begitu saja oleh Bigetron. Ini Metanok satu ras kah? Yuhai udah ngegas banget dengan baginya dan sepertinya bakal ada Metanok satu ras. Yuhai di barisan paling depan bakal langsung tabrak. Ada Nate yang sudah mulai dimasak, akan dilempar ke bagian bawah. Yuhai sedikit mengendorkan pushnya, tidak langsung tabrak menuju ke arah gudang dewanya. Dan ini timing yang lagi-lagi bagus dari seorang Yuhai. Benar-benar melakukan setup push dengan sangat baik. Granat sudah mulai dimasak, lempar ke sebuah jendela dan akan meletup, namun masih belum bisa mendapatkan knock tambahan. FJ yang terknockout berhasil di revive kali ini. Granat masih terus-terusan dibuat oleh Bigetron. 2-1 setup dari Bigetron, di mana mengirimkan Luxi untuk mengamati dari arah high ground gudang dewa. Yes, betul sekali. Dan ini dia Yuhai sudah mulai mengetuk pintunya, nampaknya berusaha untuk mencari informasi dan berlari-lari mencari repositioning kembali juga untuk mencari informasi. Tapi kalau kita lihat, kali ini udah di lock posisinya. Red dot side ke arah jendela dan juga ke arah pintu. Sedikit boostingan untuk meng-prepare terlebih dahulu sebelum terjadi pepecahan di sini. Iya, ini zone benar-benar ke sandwich sih. Mereka 3 pemain terspot, 1 pemain lagi belum kelihatan. Tapi 3 pemain ini sedang dalam tekanan yang cukup berat. Karena setup dari Bigetron sudah cukup rapi. Lihat mineral, kehilangan HP begitu banyak. Bahkan sampai naik ke lantai 2. Tapi granat berikutnya bakal sangat-sangat perfect. Bahkan tidak hanya memberikan knockout, tapi juga memberikan splash damage ke bagian bawah. Bahkan Yuhai langsung menabrak dan berhasil mendapatkan korban berikutnya. 2 sudah mulai tumbang dan 1 orang lagi. Flykido terspot di bagian luar. Follow up begitu lama dari pemain lain untuk Zone Esport. Kali ini 1 persatu mulai tumbang. Last man berada di bagian dalam dan berhasil mendapatkan 1. Namun trade-nya apakah bakal cepat? Sempatkah mendapatkan sebuah knock-in? Tapi sepertinya tidak sempat. Zone dipulangkan ke arah lobby. Mata gue sedikit seliwer. Ternyata 4 pemain Zone berada di area gudang dewa. Oke, ini berarti 1-1 ya? Karena kemarin kan Zone memulangkan Bigetron. Oke. Dan kali ini Bigetron memulangkan Zone. Kondisi skor 1 sama. Oke, menarik banget kali ini. Kalau kita lihat sudah mulai ada beberapa derby nampaknya yang terbentuk. Tapi memang ini belum bisa dikondisikan sebagai derby juga ya. Karena baru 2 hari saja yang berlangsung. Sementara kalau kita lihat What Happened Aya Naon itu terbuka sangat. Tidak ada obstacle sama sekali. Terkunci juga di bagian open fields. Menyisakan spawn seorang diri saja. No, dia tidak punya healing sama sekali. Ini bakal menyulitkan posisi dari Maruzama. Iya, tapi aimbot berani banget buat ngebuka tembakan. Padahal posisi dia juga sedang dalam posisi yang tidak enak gitu untuk berada di area blue zone. Sudah mulai dijemput, gak ada kendaraan, mau naik juga bakal diganggu, mobil juga bakal ditembak, hitmarknya sudah mulai masuk, tapi penjemputnya malah knock out. Ada Xbox, pemain baru dari Void yang sedang menjemput seorang aimbot malah dihabisi oleh peluru panas dari pemain Maruzama. Mimpi buruk pastinya
untuk tim Void saat ini. Oke, ini kayak deja vu gue ngeliat Void ke-lock di Blue Zone seperti kemarin. Void bertemu dengan BTR ya? Heeh. Lagi-lagi mereka Yang di Erangel ya? Iya, lagi-lagi mereka terkunci di Blue Zone. Gue nggak tahu ada apa dengan rotasi Void yang membuat mereka selalu bertemu dengan tim lain. Timing kah atau mungkin jalurnya memang secara bersamaan bertemu yang membuat mereka ya udah nggak ada jalan lain, mau nggak mau gue harus fight dulu bersihin yang di depan supaya bisa lanjut ke next circle. Iya, dan gue gak ngejamin dua pemain tadi bakal selamat karena mobilnya juga sudah mulai berasap. Nah, Jadi itu akan dia. sangat beresiko kalau mereka naik ke mobil dan tapping fire dari tim Aruzama dilanjutkan ke arah dua pemain Void. Kita berpindah ke arah lain, kali ini Bigetron bertemu dengan tim Takai. Smoke sudah mulai di pop up tapi Ryzen mendapatkan satu pemain dari headshot menuju ke arah seorang Ken, dan ini dia yang gue bilang. Ternyata dari seorang Spong masih memberikan tekanan ke arah tim Void, ditembak begitu saja, bahkan mobilnya berasap. tidak hanya berasap tapi sudah mulai terbakar. Apa mereka ganti mobil? Wow, mobilnya kembali dalam kondisi yang prima. Apa mereka punya dua mobil? Oke, dan kita bakal fokus kembali kali ini Takai yang lagi-lagi menerima tekanan cukup berat. Ada Bigetron Red Alliance yang menjemput mereka dengan peluru panas, menjepit juga dari atas dan bawah, menyisakan dua playernya. Bener-bener langsung dikonfirm menjadi elimination point untuk Bigetron Red Alliance. Gila, BTR bener-bener panas banget lah. Setelah dia mendapatkan WBCD pertama mereka tadi untuk di map Erangel dengan 9 poin eliminasi, lalu Miramar dengan 24 poin eliminasi. Kali ini mereka kembali meningkatkan performa mereka, 6 poin eliminasi di menit ke-15 untuk circle yang keempat. Bukan jumlah yang sedikit untuk di 5 atau 16 menit pertama. Yes, benar banget. Karena sebelumnya juga mereka melakukan retake area ya, yang berhasil dilakukan terhadap tim Zone. Tapi kali ini di bagian El Pozo dalam, Boom sedang berusaha untuk menjaga kampung halamannya. Kedatangan seorang tim dari Livescape di depan sana yang sudah terjepit juga oleh tim lain yang berwarna kuning di belakang Livescape. Tapi Livescape mereka regroup di satu gedung dan tidak ada sama sekali split meta yang dilakukan oleh Livescape. Ya, ini bakal chaos banget pastinya. Sudah mulai banyak tim yang berkumpul. Wow, Lihat di arah kill elimination-nya. Untuk elimination fit, ngomongnya gimana ya? Elimination fits. Ya, elimination fits-nya tadi kita ngelihat ada beberapa pemain, bahkan 2 pemain ternyata dari Void yang tidak bisa selamat dari Blue Zone. Di arah sini ada supply bank yang sedang melakukan push, bertemu dengan tim victim. Terpisah ternyata setup dari tim victim. Revive sudah berhasil dilakukan, tapi granatnya on point dari seorang Zai. Menjatuhkan Genfos untuk yang kedua kalinya. Lempar granat lagi ke arah seberang sana, dan sepertinya Misery ingin menyelamatkan Genfos untuk yang kedua kalinya juga. Oh ya, benar banget, sedang berusaha untuk di-revive. Kali ini ada sedikit penguluran waktu juga yang dilakukan oleh teman-temannya supaya supply bank nggak langsung saja melakukan rush ke arah depan. Tapi area rumah batas sudah mulai dikuasai oleh player-player supply bank. Bahkan dari Fajar akan berusaha untuk melakukan backup dari sisi yang lain. Apakah mampu untuk bisa menyelamatkan teman-temannya yang berada di bagian rumah bata? Ya, ini kalau misalkan circle-nya berakhir di Mountain Wevo, ini kali pertama circle menuju ke daerah perkotaan, bukan ke area open field. Lihat, dari supply bank mereka sudah melakukan setup smoke dan mundur dari area kekuasaannya victim, karena victim juga melakukan setup dengan sangat baik. Split dua-dua yang mereka lakukan di arah lain. Mort dari RRQ berhasil mendapatkan sebuah knockout, belum dikonfirm menjadi sebuah poin eliminasi, tapi Genfos udah mulai kesel kayaknya, dikenokin 2 kali. Kali ini dia bakal masak granat, tapi pemain-pemain dari supply bank sudah mulai berpindah. Akhirnya kita ke RR, kini bakal pecah. Lemparan granat berhasil menjatuhkan seorang Crazen dari seorang Chuckles. Apakah bisa mendapatkan korban berikutnya? Oke, Ozora yang sedang berotasi pun sudah mulai terlihat posisinya. Yes, Oki kayaknya bakal berusaha untuk memutari di bagian blue zone, di bagian pinggiran blue zone-nya, karena palang pintu dari Dewa United ini adalah RRQ. Sementara ini agak sedikit sulit untuk bisa diterobos. Tapi ternyata what happened? Naon itu Mort lagi berlari-lari begitu leluasa, tidak sadar kalau misalkan ada Hands dan teman-teman Dewa yang lain yang mengspot keberadaan dari Mort, dan ini adalah sebuah celah nampaknya untuk Dewa United untuk bisa masuk dan menerobos RRQ. Sayang sekali defensif dari RRQ, rontok satu persatu, langsung saja diterobos oleh Cryzen dan Hands. This is the time, this is the moment. Cryzen sudah mulai berlari juga ke depan, tapi Hands akan berhadapan dengan Voldemort, dan Voldemort berhasil untuk menjaga pertahanan, dan Voldemort berhasil menjadi lifesaver dari RRQ. Ya, tapi mereka nggak boleh senang dengan momen ini. Bahkan Voldemort bakal dikejar sama Blue Zone di belakangnya. Balapan sama Blue Zone di PS-nya lumayan menyakitkan. Let's go Voldemort, bisa atau tidak? Sudah mulai diparkirkan dan digerakkan untuk Meradonya, tapi untungnya Blue Zone berhenti persis di dekat Merado yang dipunya oleh RRQ. Dia yang lari, gue ngos-ngosan. Betul, gue juga kayaknya gemes banget gitu ngelihat dia. Apakah bisa selamat ataukah tidak?
Bener banget, dan itu gokil banget tadi pertahanan dari RRQ. Namun kita harus bergeser kembali ke bagian perkotaan El Pozo yang kali ini Oh, ini El begitu Pozo ya? padat merayap. Ya sebenarnya Ya, El Pozo. gue kira Monte Nuevo, soalnya bentuk kotanya nggak jauh, nggak beda-beda banget Ada gitu kan. itu arena bulat. Iya sih, Betul. mirip sih. Mirip-mirip tipis-tipis lah Serupa ya. tapi tak sama. Yang penting istri nggak ketukar ya. Wah, nggak boleh itu, jangan tertukar. Oke, kita bakal fokus kembali kali ini. Circle yang begitu unik masuk ke area perkotaan, tapi ternyata Swabel ternyata bertemu dengan tim Biget. Ronald Ellis yang sedang berusaha untuk melakukan retake terhadap sebuah gudang, dan dari drone sedikit tutup pintu, buka pintu, mencari kembali, ditembakin ke what? depan, tapi ternyata jump shoot dari Biget Ronald Ellis. Drone! What? Pixel HP begitu tipis berhasil selamat. Pintunya Harus apa buka? melakukan healing, itu belum dibuka. Iya dulu Teman-temannya- itu. Teman-temannya 3 orang lagi ngerangkak. Ini dia momen dari Luxy sebagai last man standing. Wah, ini nih buy one get 3 free kah? Tapi kan pintunya ketutup. Itu pintunya pintu besi, nggak bisa hancur kalau misalkan pakai granat. Harus ditembus untuk dibuka perlahan-lahan. Oke. Aman berarti ya, pintu udah ditutup soalnya. Harusnya aman, pintunya udah ditutup. Inilah kegunaannya untuk menutup granat dan juga menutup angle shoot dari bagian luar. Harusnya revive-nya berhasil sih semuanya. Oh, berhasil itu. Cuma kok. deg-degan lah mereka terjebak di sebuah ruangan yang sama untuk 4 pemain dari tim NFT. Kalau gue mungkin jadi... What? Itu granat dari mana? Itu baru granat. sama. Wow, third party is real. Bigetron dipulangkan ke arah lobby. Unexpected dengan granat yang dilempar oleh tim Maruzama. Yes, benar banget. Karena tadi juga posisi dari Luxy berada di bagian open. Dia nggak punya area untuk menutup dirinya. Itu yang membuat tadi splash damage dari granat spawn langsung connect dan menumbangkan seorang Luxy. Tapi kita bakal fokus kembali. 12 tim masih hidup karena ini juga area perkotaan. Mereka bisa berlindung di balik tembok-tembok yang berdiri di bagian El Pozo. Kali ini dari Alter Ego yang masih lengkap dengan 4 orang yang berada di pinggiran menahan area dari Skylights Jersey. Berada di balik smoke. Masih belum terpantau juga, tapi ternyata akhirnya Miseri menangkap seorang Jersey di balik smoke. Betul, GD sudah berhasil masuk ke arah arena kali ini dan cukup dekat dengan Boom Esport. Yang paling enak kontrol areanya adalah Alter Ego. Ada Super Una di bagian rooftop dari apartemennya. Ini benar-benar ngebuka kontrol area dari Alter Ego dengan sangat baik dan luas. Kembali turun ke bagian bawah untuk melakukan revive, tapi Blue Zone pun sudah mulai bergerak. Apakah mereka mendapatkan timing dan momentum untuk survive dengan 4 pemain dari tim GD? Ini Chill, Oh, no. kayaknya bakal dipantau karena lihat dari Super Una Susah. tidak ingin melepas angle-nya ke arah bawah, bahkan granatnya tadi di arah lain juga berhasil mendapatkan 1 pemain. GD benar-benar terjebak di bagian arena. Yes, bener banget. Angle shot dari Alter Ego ini benar-benar enak banget ke arah tim Genesis Dogma. Apalagi seperti yang tadi udah dibahas sama Pasta, ada Super Una yang diutus di bagian paling atas. Ini adalah gedung tertinggi nampaknya di El Pozo. Dia bisa menjadi mata elang untuk Alter Ego, menjadi sumber informasi juga. Nah, ini dia enak banget. Lemparan granat kedua itu kayak mangkok, tinggal dilemparin petasan gitu. Betul, ini apakah bisa buy one get one? Meletup, dapat 1, what a nade dari Super Una. Dan langsung respon ke arah Onyx, di mana Nick cukup low HP barnya, tidak bisa diselamatkan. Termakan oleh seorang Rocky, ternyata double pick. Tapi dari 2 tim yang berbeda membuat Onyx harus kehilangan 1 pemain mereka. Yes, bahkan ternyata itu dari mobil yang belum meledak sama sekali. Menjadi bumerang untuk tim Onyx. Sementara waktu dari Genesis Dogma nampaknya berhasil untuk melakukan revive dan reset untuk setiap player-playernya. Tapi masalahnya adalah ketika mereka keluar dari mangkok ini, itu udah banyak sekali tim yang siap untuk menangkap, menghantam, dan ternyata what? Depths 2K dihantam oleh tim NFT. Yes, langsung pulang. Poin ke arah lobby. Sementara kondisi dari arena dikuasai oleh pemain-pemain dari tim NFT. Ada 2 arena yang gue sebut ya. Arena mangkok dan juga arena yang bener-bener arena gitu. Jadi ada 2 arena kayaknya di sini. Gue nggak tahu penyebutannya apa. Mungkin disebut tong setan juga yang ada di bagiannya GD. Dan pergerakan dari Boom tadi berhasil lolos dari peluru panah seorang Crush. Crush sedikit melepas angle ke arah Livescape. Dan di arah lain Maruzama dipulangkan ke arah lobby. Hanya dengan membawa 2 poin eliminasi. Crush tidak ingin melepas angle-nya ke arah Livescape. Audrey ada di bagian belakang. Nades. Diarahkan ke arah broken wall, meletup. Splash damage 50% lebih, HP dari Audrey berkurang. Yes, Audrey dan Maybe nampaknya terkunci di belakang sana. Demikian juga dengan player-player dari Genesis Dogma yang masih tertahan di tong setan. Kalau kata Pasta tadi, belum bisa keluar sama sekali. Tapi ternyata Super Una,
itu dia. Ya udah nggak Jatuh. bisa turun lagi mungkin ya, karena jalur turunnya sudah dimakan oleh Blue Zone. Terus ada pemain-pemain GD yang siap untuk menembak juga kali ini. Bahkan di arah rooftop lain ternyata Renalre masih bisa mengintip pergerakan dari GD. Dan di arah lain Crazen, Kraibo kehilangan nyawanya dan dipulangkan ke arah lobby. Victim hilang begitu saja, bahkan 2 pemain dari GD yang berhasil touchdown. 1 diantaranya sudah dipulangkan, hanya menyisakan seorang Daybot di apartemen biru yang bertetanggaan atas bawah dengan Alter Ego. Ya, sharing apartemen, sharing kos-kosan kali ini antara Alter Ego dan juga Genesis Dogma. Tapi sementara kalau kita lihat dari Crash masih mengunci pergerakan dari Audrey dan maybe nggak dikasih keluar dari belakang broken wall dari rumah dewa tersebut. Namun NFT masih lengkap dengan 4 playernya, cukup nyaman dan aman di belakang bagian arena. Tapi masalahnya ketika mereka semua keluar dari gedung, ini yang enak adalah tim-tim yang berada di gedung-gedung tinggi. Ya, Yang ini bisa Takai nembak-nembakin. enak sih. Takai enak banget, posisi mereka gedungnya ada di ujung untuk circle yang ke-6. Tapi tinggal setengah menit lagi untuk pergerakan Blue Zone yang ke-6. Dari seorang Bilot ini ya. Bilot sudah mulai memasak granat dan dilempar, namun belum ada yang terknock out. Sementara NFT masih memperhatikan dari arena. Mereka mungkin akan bergerak atau mereka harus bergerak. Mereka belum masuk ke dalam zona. Mereka mungkin akan bergerak seiringan dengan pergerakan Blue Zone yang ke-7 ternyata. Ada bug circle untuk beberapa player tadi di observernya. Makanya gue kira circle 6 tapi ternyata udah masuk di circle yang ke-7. Benar banget, sudah mulai mengecil dan bergerak Blue Zone-nya. Semua player udah mulai dipaksa untuk keluar dari zona nyaman dan itu dia timing. Ada timing dari Maybe untuk bisa keluar ke depan sana, tapi ternyata dari sisi lain Ken berusaha untuk menahan pergerakan dari Daybot, tapi timing reload dan Daybot berusaha untuk melakukan counter yang berhasil. Ditembak Daybot pun dipulangkan oleh seorang Ken. 2 player tersisa dari tim Genesis Dogma yang berusaha untuk melakukan touchdown, berlari dan Ken akan memasukkan granat itu dilemparkan ke depan. Buy one get one free atau tidak kita lihat. Meledak, tapi ternyata masih belum connect. Betul, masih belum connect karena pemain dari GD. GD kali ini berhasil masuk menuju ke arah pom bensin. Tapi Nichil, lihat splash damage yang diberikan. Itu kayaknya nggak bisa dibilang splash, tapi dalam banget damage dari granat yang dilemparkan oleh Boom. Dan di arah lain Nichil pun termakan oleh Blue Zone. Ada terus the smoke juga dari seorang Ponbit. Masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout. Dan sudah mulai terspot pergerakan Grimory di bagian atap dari apartemen biru. Ponbit pun bakal langsung menerobos menuju ke bagian smoke yang sudah dia setup. Tapi akan mundur lagi ke belakang. Ingat ada star di belakang dari pemain-pemain Boom. Apakah Boom berhasil masuk untuk menuju ke bagian dari zona. Dan Onyx pun Keishi. Timing. Reload ternyata namun masih bisa mendapatkan sebuah angle shoot. Keishi mendapatkan Ken tapi ternyata di pick off oleh Ramones. Bukan dari seorang Crash. Yes, ada third party lagi dan lagi yang andil dalam close combat seperti ini. Terlebih lagi ini area sudah benar-benar sempit banget. Tapi Onyx akan harus berhadapan dengan Boom juga di pressure oleh Blue Zone. Sementara Audrey dan Maybe berhasil untuk keluar dari broken wall di belakang, dibakar oleh drone tapi terlalu jauh. Dan Maybe berhasil untuk melakukan putaran ke arah dalam, tapi ternyata supply bank pun harus dipulangkan. Sementara itu di sisi lain Crash dengan Grimory berada di posisi yang cukup enak dan nikmat. Dan Maybe tersisa seorang diri saja. NFT mampu keluar dari arena dan menguasai area apartemen biru ini, menghentaskan satu persatu player di depan sana. Tapi Maybe berada di dalam tong kontainer, masih belum tahu. Dia ngelihat banyak sekali itu kepala berlarian, tapi benar-benar Maybe lihat mukanya benar-benar serius. Dia disiplin banget untuk nggak nembak pemain-pemain dari NFT yang tadi keluar dari apartemen. Sebenarnya kalau dia mau nembak harusnya dia bisa ngedapetin setidaknya 2 pemain dari NFT yang tadi ingin melakukan looting ke kotak dari Audrey dari tim Livescape. Tapi nempel, mereka tuh benar-benar nempel banget player-player dari NFT. Jadi in case ada satu player yang ke takedown, mereka bisa langsung melakukan backup atau counter ke arah musuhnya. Betul. Sementara waktu 4 tim tersisa, NFT hanyalah satu-satunya tim yang masih lengkap dengan 4 player. Ya, tapi apakah bisa mendapatkan WWCD karena setup dari Takai juga begitu rapi. Boom dipaksa keluar dari bangunan L menuju ke bagian smoke. Ikyar through the smoke, muter-muter berdansa di tengah smoke, tapi ditembak oleh Crash. Namun Ikyar masih bertahan. Survival skill yang begitu bagus, tapi Ponbit bakal menyusul dari bagian belakang dan Ikyar somehow berhasil hampir. Tapi hampir tidaklah cukup. Fokker sudah bergerak, bukan Ikyar tapi Fokker yang sudah bergerak perlahan-lahan kali ini. Apakah Fokker bisa bertahan hanya dengan sebuah obstacle tipis?
yaitu beberapa kotak semen tadi. Yes, bener banget, batu semen ditembak-tembakin, itu debunya entah kelilipan atau enggak, tapi Crush dengan teman-temannya masih terus-menerus memberikan pressure. Poker dengan sangat sabar, mungkin akan berkawan sedikit sebentar dengan Blue Zone, bergerak beriringan. Itu dia, asapnya hilang. Nalo kelihatan Poker berada di belakang sebuah besi tipis, tapi Gremory sama sekali tidak mau melepaskan pandangan terhadap Poker, di lock abis-abisan. Apakah mampu Poker keluar dari tiang besi ini? Ya, apakah bisa? Karena dua pemain bakal nge-lock, tapi ternyata Drone berhasil mendapatkan maybe last man untuk tim Livescape. 3 tim tersisa, di mana Takai berada di bagian rooftop apartemen biru. Tidak bisa bertahan dengan kondisi seperti ini. Ini kalau ada granat harusnya bisa buy one get one sih. Kalau misalkan dari NFT punya granat dan granat akan dilempar menuju ke bagian atas. Akankah meletup? Tapi ternyata itu sebuah Stun Green, itu dia. Gua heran. Kembang api yang terakhir mengakhiri match Miramar kita. 6 kill point untuk NFT dan winner chicken dinner yang pertama akhirnya berhasil disabet oleh NFT. Itu benar-benar anti klimaks sih buat momen terakhirnya tadi. Gua kira tadi granatnya langsung meledak dimasak mateng, tapi ternyata nggak terlalu mateng masakan granat dari NFT. Dan Gremory tadi kenoknya itu karena Blue Zone, jauh. Gremory Blue Zone. Dia Betul. panik kan soalnya ada suara kling 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 kling.